Salam damai sejahtera, shalom sidang jemaat jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Kami yang berada di tempat ini dan kita semua yang menyaksikan, baik sidang jemaat maupun jiwa-jiwa yang menyaksikan hari ini. Saya sangat percaya bahwa pagi ini Tuhan pasti menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kehadiran-Nya. Karena dimanapun kita berada, di situ Tuhan hadir. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh apapun. Dan hari ini itu sebabnya mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya dan kita mau bersyukur sebab Tuhan baik dan sampai hari ini kita boleh ada semua hanya karena anugerah-Nya. Kita satu di dalam doa bersama-sama. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur karenanya Tuhan. Itu sebabnya hari ini dengan penuh keberanian Tuhan kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau memuji, menyembah, bernyanyi bagi-Mu, bersorak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami hidup. Karena kami percayakan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Biar Roh Kudus saja yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga semua kami Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang di rumah dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami mau katakan sama-sama. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Dimanapun kita berada bersukacitalah. Sebab apapun yang terjadi kasih-Nya pasti tetap bisa kita rasakan. Sukacita surga, kita naikkan pujian ini sama-sama. Mari nyanyikan dengan sukacita dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama dimanapun kita berada. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, haleluya. Kau ada dalam hati
katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhimu dimanapun. Sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dimanapun kita berada, saya sangat percaya bahwa kita ada di rumah sekarang, ada di home kita, di rumah kita, di mana hadirat Tuhan adalah rumah kita. Ketika kita ada di rumah Tuhan, ketika kita ada di dalam hadiratnya, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap tenang, kita tetap percaya bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan untuk kita. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita ambil waktu sejenak. Dimanapun kita berada pagi hari ini, di rumah, di tempat ini, atau dimanapun, mari kita tundukkan kepala dan ambil waktu sejenak untuk bersyukur. Sebab semua yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini di bangsa ini, di seluruh dunia, pasti mendatangkan kebaikan. Membuat kita mempunyai banyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi, untuk melihat betapa Tuhan menyertai dan melindungi kita. Sekalipun dunia bergelora, semuanya bergoncang, tapi Dia Bapa yang baik. Itu sebabnya kita tundukkan kepala sama-sama, ambil waktu sejenak masing-masing di rumah. Dan kita yang di tempat ini, kita bersyukur bersama. Sebab Dia baik. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik dan kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau Bapa yang baik. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah.
indah bagiku. Mari katakan sama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buat kami mengerti betapa kasih-Mu padaku. Oh, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Dengan segenap hati kami Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidup ini, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Sekali lagi katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu serta. Beri karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan, sungguh ajaib segala perbuatan-Mu, dan kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Kami menyadari betapa dalam kasih-Mu bagi kami, betapa heran kasih-Mu bagi kami. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh dahsyat bagi kami. Tak terbatas
kami Tuhan, selalu menyertai, selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, dan aku bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri, selalu menyertai dengan rencana-Mu yang indah dan ajaib, yang tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami memuji dan kami bernyanyi keajaiban kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau dahsyat, haleluya, Kau ajaib, haleluya, Engkau indah, Engkau mulia, dan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dari selamanya sampai selamanya, dari kemuliaan sampai kemuliaan, tak pernah berubah kasih setia-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami nantikan dalam hidup kami, dalam hidup kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kehadiran-Mu, segalanya bagi kami, segalanya bagi kami. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Engkau setia, Engkau pengharapan kami, Engkau sukacita kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Sungguh heran, sungguh ajaib. Mari pagi ini dimanapun kita berada, kita yang di rumah, kita yang di tempat ini, dimanapun kita berada, kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dan nikmati hadirat-Nya. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada hari ini, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau tinggal di dalam kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah berjalan sendiri Tuhan. Selalu ada bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau bersama dengan kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu dan nikmati saja hadirat-Nya. Makasih Yesus. Bersama-Mu Tuhan, kami tidak takut, kami tidak akan goyah, kami aman dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Kau
musim hidupku, Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku, bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Mari katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau Tuhan yang setia. Di setiap musim hidupku, Kau selalu menyertai. Oh, ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Oh, di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Oh, bersamamu Kau kekuatanku. Ya Tuhan, ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya bersamamu Kau kekuatanku. Hanya Engkau, ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, mari sekali lagi, ku percaya bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, oh, ku percaya, oh, ku percaya, ku percaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, kekasih-kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, di rumah atau di jalan, dimanapun saudara hadir hari ini, Tuhan ada bersama dengan saudara. Sebab itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami sembah-Mu,
Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur. Kami ada hari ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Akan bersama-sama membaca merenungkan firman Allah. Di minggu pagi ini Tuhan, mari Engkau berbicara buat kami. Kuduskan kami, layakan kami. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Hadirat memenuhi kami. Di tempat ini, di rumah, dimanapun kami berada. Dan urapi hamba-Mu, sembunyikan belakang salib Tuhan. Bicara buat kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Kekasih-kekasih Tuhan. Situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Kita percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Ya pasti menolong kita dan kita dalam kendalian kontrol Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dalam Pengkhotbah pasal 3:11 berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kita ada dalam situasi yang buat kita ada di rumah, diam dan menantikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa apapun yang kita alami, kita hadapi hari-hari ini, Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu berarti penyertaan Tuhan itu tidak pernah tidak ada, selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi seringkali pikiran kita dan pikiran Tuhan berbeda. Firman Allah pagi ini berbicara tentang Tuhan selalu tepat waktu. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita melihat dan kita membaca dan merenungkan kehidupan yang kita alami dan hadapi saat ini, kadang saudara dan saya melihat serta memperhatikan bahwa jalan Tuhan dan jalan kita itu berbeda. Pikiran Tuhan dan pikiran kita berbeda. Hal ini dijelaskan dan digambarkan dari ayat yang kita baca tadi, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Yang dimaksud dengan jalan Tuhan di sini adalah rancangan dan ketetapan serta rencana-rencana kehidupan yang telah diatur oleh Tuhan agar berlaku atas kita. Tentu kita berkata, kenapa Tuhan ini terjadi hari-hari ini?
Karena kita dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan. Apa yang Tuhan mau kerjakan di balik peristiwa, persoalan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Khususnya di bangsa kita, di negeri kita, Indonesia tercinta ini. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bisa terselami jalan pemikiran dan rencana yang akan Tuhan buat. Makanya sering kali saudara dan saya salah menilai Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dan dengan penderitaan, masalah, persoalan yang sedang kita hadapi dan alami saat ini. Seperti yang terjadi hari-hari ini. Tentang COVID-19, tentang virus corona, bahkan mungkin hal-hal lain kita alami. Karena kita masing-masing pribadi punya masalah persoalan dengan kapasitas kita yang berbeda. Tapi saya mau katakan buat kita pagi hari ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mau belajar lebih jauh lagi. Tadi pujian berkata bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencananya. Yang terpenting di sini mari kita mau belajar dan mengerti, katakan buat Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kasih-Mu, memahami kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kekasih-kasih Tuhan, satu hal kita mau belajar dan dua hal kita mau belajar pagi ini. Dan firman Tuhan disampaikan pagi ini untuk saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan ingin menyatakan keberadaannya sebagai Allah yang Maha Kuasa dalam hidup saudara dan saya. Dengan kata lain, keberadaannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa ingin Dia nyatakan pada umat manusia, khususnya bagi setiap orang percaya. Jikalau saudara dan saya membaca dan melihat dalam kisah kematian Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Ini juga berbicara tentang waktu yang Tuhan tentukan dalam hidup setiap orang percaya. Maka di sana kita akan melihat dan kita membaca dan kita perhatikan, dijelaskan bahwa Marta dan Maria dan Lazarus tentu ingin agar Lazarus disembuhkan dari sakitnya. Tapi ketika Yesus dikabarkan, diberitahu tentang permintaan dari Maria dan Marta, Yesus datang 4 hari kemudian. Perhatikan baik-baik saudara, 4 hari kemudian. Jelas bagi mereka itu sudah terlambat karena Lazarus sudah mati. Tetapi kekasih-kasih Tuhan, dari sini saudara dan saya dapat belajar dan mengerti tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap umat yang percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Untuk mengerti bahwa kesembuhan Lazarus bukan hal yang menjadi ketetapan bagi Tuhan Yesus untuk melakukan sesuai dengan permintaan Maria, Marta, dan juga Lazarus. Tapi Tuhan justru ingin melakukan hal yang lebih besar agar keberadaannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa jelas bagi mereka yang ada saat itu. Jadi jelas sekali kekasih-kasih Tuhan bahwa Tuhan Yesus ingin kerjakan adalah membangkitkan Lazarus dari kematiannya.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus sengaja tidak datang karena harus menunggu Lazarus mati terlebih dahulu. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, berapa lama kita menantikan Tuhan menolong kita? Berapa lama kita menunggu Tuhan menjawab doa kita? Atau berapa lama kita bergumul dengan masalah persoalan kita? Bahkan di bangsa ini, di negara kita, bahkan kita semua sedang mengalami. Berapa bulan kita sedang mengalami situasi yang sangat mengerikan, menakutkan, mencekam. Dengan virus corona yang ada saat ini. Di mana-mana orang berseru, berteriak, di seluruh muka bumi ini, di negara-negara, semua orang berseru. Dan saya mau katakan buat pagi hari ini, di sini Tuhan ingin menyatakan kemahakuasaannya di dalam Yesus Kristus. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hal inilah yang Tuhan Yesus mau lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita siap mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Katakan mati bagi diri sendiri, yaitu berarti kita mematikan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, agar rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan tepat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang Tuhan kehendaki. Mengapa Tuhan izinkan Lazarus mati 4 hari kemudian baru Yesus datang? Karena Tuhan ingin menyatakan kemahakuasaannya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Mari matikan semua keinginan dan keinginan dalam kehidupan kita. Kita mau mati bagi diri sendiri. Yang kita mau belajar tunduk kepada otoritas Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan hidup saudara dan saya. Supaya rencananya, kehendaknya terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dari awal dikatakan bahwa jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Sebab pikiran kita berbeda. Sangat berbeda sekali. Nah, oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, mari, Tuhan sangat merindukan saudara dan saya mengizinkan Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita. Dan mengizinkan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan saudara dan saya. Serta memegang kendali dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, apapun terjadi hari-hari ini, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini janji Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau katakan buat saudara pagi hari ini, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percayalah. Kalau Dia mengontrol, mengendalikan hidup kita, Dia juga bertanggung jawab untuk hidup saudara selama kita hidup di bumi ini. Kalau Dia ingin terjadi hari-hari apa yang sedang kita alami, baik di bangsa ini, negeri kita tercinta, di daerah kita masing-masing, bahkan dalam keluarga kita, masing-masing pribadi, dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita. Itu berarti Tuhan ingin kita datang kepada secara khusus, secara pribadi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan menggunakan akal dan kekuatanmu dan pikiranmu dan kekayaanmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Pegang janji-janji Tuhan. Sebab Dia yang berfirman, Dia yang bertanggung jawab. Sesuai firman Tuhan yang berkata, dikatakan demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Oh haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, apapun terjadi hari-hari ini dalam hidup saudara saya, Yesus ingin menyatakan kemahakuasaan yang berhidup saudara saya, bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dia sangat peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh belas kasihan-Mu, aku butuh kasih karunia-Mu, aku butuh anugerah-Mu, karena itulah kekuatanku. Oh haleluya. Yang kedua, waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah ini seringkali kita melupakan. Seringkali kita ingin selalu waktu kita yang harus Tuhan penuhi. Kehendak kita yang kita mau Tuhan setujui. Bagi saudara dan saya, sebagai kekasih-kasih Tuhan, jelas di sini bahwa perbedaan pada apa yang terjadi, yang hendak Tuhan Yesus lakukan, kerjakan, ini seringkali salah dimengerti oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Sehingga muncul kekecewaan, sebab doa kita tidak dijawab, permohonan kita tidak dijawab, sakit kita tidak disembuhkan. Tuhan tidak selesaikan semua masalah yang saya hadapi. Ini seringkali terjadi. Kalau kita berkata, mengapa, oh mengapa Tuhan? Maka mungkin ada pujian berkata demikian, Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Saya mau katakan buat saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tuhan selalu mendengar seruan kita. Dan saya mau katakan, bahwa sepasang mata bola di surga selalu memperhatikan umat kepunyaannya. Dan mari kita renungkan kembali, kita melihat kembali dengan kisah Maria, Marta dan Lazarus, kita bisa memahami dan mengerti bahwa keterlambatan Tuhan Yesus 4 hari bukan terlambat. Bukan Tuhan Yesus tidak peduli, atau dia tidak mau menolong menyembuhkan Lazarus. Tetapi itulah waktu untuk Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang agar bisa membangkitkan Lazarus. Oh haleluya. Pikiran Maria Marta beda dengan pikiran Lazarus. Itu berarti Tuhan Yesus selalu tepat dalam menolong dan memberikan dan memberkati umat Tuhan kepunyaannya yang Dia kasih. Setelah saya mau katakan buat kita pagi hari ini, Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Kalau kita teringat peristiwa pada Yesus dengan murid-muridnya, jadi perintahkan muridnya menyeberang Danau Galilea menuju ke seberang. Dan murid-muridnya di tengah Danau Galilea sudah dihempas badai dan topan. Perahu mereka hampir tenggelam. Mereka berusaha sekuat tenaga mereka. Tapi tengah malam yang gelap kita, Yesus datang berjalan di atas air. Dan mereka semua berteriak, itu hantu. Tapi Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Dan setelah
Setelah itu Yesus naik ke perahu. Yesus berkata kepada danau, pada angin dan topan, diam, tenanglah, diam. Kita melihat kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan, pernyataan Tuhan. Tidak dapat dibatasi oleh waktu dan situasi apapun juga. Dimanapun kita berada, di rumah, di jalan. Kalau hari-hari saudara ada di rumah, Yesus ada di sana bersama saudara. Sekalipun badai topan melanda saudara, Dia datang untuk menenangkan badai topan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun situasi, kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, mari, saya mau katakan buat saudara hari ini, kekasih-kasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Jangan takut hadapi hidup ini. Yohanes 11:40 berkata, kalau kita percaya kita akan melihat kemuliaan Allah. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Saya ingat satu ayat berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu dalam Filipi pasal 4, pasal 2 ayat 5. Mari kita menaruh pikiran perasaan Kristus dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau, sedang dan akan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka saya percaya saudara tidak akan takut terhadap hidup ini, karena Yesus beserta saudara. Mari kekasih-kasih Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi kita percaya kita akan masuk dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mulia, yang layak dipuji dan disembah dan ditinggi dalam kehidupan kita. Satu ayat, saya mengakhiri khotbah saya, berkata di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 dikatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja bali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Apapun kita hadapi hari ini, saya mau katakan, Tuhan selalu tepat waktu untuk menolong, memberkati, menjaga saudara, melindungi saudara, menyertai saudara sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. anugerahmu besar, Anugerahmu besar melimpah bagiku. anugerahmu besar, Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan kami bangga menjadi milik-Mu. Jika Engkau bersama dengan kami, kita tidak akan takut terhadap hidup ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Ini kekuatan bagi kami. Ini pegangan bagi kami. Nyatakan terus kehendak dan rencana dalam hidup kami. Nyatakan kekuasaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Dan Engkau berjanji Tuhan, Engkau buat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan bersama-sama makan tubuh dan darah. Layakan kami, kuduskan kami. Kuduskan, ubahkan roti anggur menjadi tubuh dan darah. Saat kami makan tubuh dan darah, berarti kami siap mati dan bangkit bersama Engkau. Dan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami akan makan tubuh dan darah. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus mengambil roti dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah sebagai peringatan akan aku. Setiap kali kamu makannya, terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan perjanjian dan berkata, inilah darahku yang curahkan bagi kamu. Minumlah sebagai peringatkan aku setiap kali kami meminumnya. Terima minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sekali lagi berdoa. Silakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, untuk anugerah yang begitu besar yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh mengerti betapa ajaib dan indahnya rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami, yang tidak pernah gagal Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa sekalipun kami harus melewati lembah bayang-bayang maut Tuhan, sekalipun kami harus melewati rintangan, ujian, tantangan, cobaan seperti apa yang kami alami baik secara pribadi maupun bangsa ini dan seluruh dunia hari-hari ini, tapi kami percaya ada kuasa yang terlebih besar, kemuliaan yang lebih besar yang akan Kau nyatakan bagi setiap kami di balik semua ini Tuhan. Kami akan tetap menantikan waktu-Mu Tuhan, sebab waktu kami bukanlah waktu-Mu Tuhan. Rancangan kami bukanlah rancangan-Mu Tuhan. Jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat dan jauh lebih ajaib rancangan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kemuliaan yang Kau mau nyatakan Tuhan, kami sungguh percaya bahwa apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan akan mengerjakan satu kemuliaan yang lebih dahsyat, lebih besar Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan supaya setiap kami melihat bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Bapa kami yang baik tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikannya Tuhan. Dan kiranya hikmat, marifat, pewahyuan-Mu terus tercurah melimpah, sehingga pewahyuan Allah boleh terus dilimpahkan, sehingga semua kami Tuhan setiap hari boleh menikmati firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati Tuhan pelayanannya, keluarganya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Biar semuanya terjadi sesuai kehendak-Mu Bapa. Semua kami yang di rumah hari ini yang mendengar dan menerima firman-Mu pagi ini, kami percaya kami pasti diberkati. Dan semuanya firman yang kami terima yang dalam tanah hati kami akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga buah itu boleh dinikmati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Mari dimanapun kita berada hari ini, di tempat, di kamar, di rumah, atau dimanapun kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum kita selesai dalam doa ibadah, kita akan menerima doa, dan kita percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel pasti menyertai kita dengan apapun yang terjadi. Kita mau tetap bersyukur dan tetap fokus kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, menaikkan pujian ini sama-sama dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh keyakinan. Mari nyanyikan bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi kami mengangkat tangan kami Tuhan dan katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua, Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari Tuhan pimpin kami dalam ibadah online sekalian perjamuan kudus. Biar kami di rumah masing-masing menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati zaman-Mu. Menikmati kebersamaan dengan Engkau Tuhan. Sebab bersama dengan Engkau Tuhan Yesus kami akan melewati semua hidup yang kami hadapi hari-hari. Kami percaya Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dari jemaat GKN Agape, bahkan seluruh orang percaya yang ada di daerah Mulut, Tulungagung sekitarnya, di mana saja mereka berada hari ini Bapa, di kota-kota besar, di kota kecil, di desa, di jalan, di rumah, di mana saja mereka berada, Tuhan berkati mereka. Oleh firman Allah yang disampaikan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun menjadi pergumulan jemaat Tuhan GKN Agape tempat ini Tuhan, beban pergumulan mereka, persoalan mereka, Tuhan jawab mereka tepat pada waktunya. Mereka menyatakan kemuliaan dalam hidup mereka, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah iman Tuhan kuatkan untuk Engkau bawa kembali. Seluruh pekerjaan yang hari banyak yang berhenti, bahkan mungkin banyak yang tidak berjalan dengan normal, Tuhan berkati mereka. Ajar mereka untuk bersyukur dan memandang kepada Tuhan. Saat kami memandang kepada Tuhan, ada kekuatan baru. Saat kami berseru kepada Tuhan, kami percaya maka penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, pelindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati semua aktivitas kami selama ada di rumah dalam minggu-minggu, bulan-bulan ini. Kami percaya Kau sedang melatih kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, tenggelam hadirat masing-masing dalam rumah pribadi. Karena Tuhan rindu untuk intim dengan kami masing-masing pribadi. Bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan oleh kata orang. Itu boleh dialami oleh jemaat GKN Agape selama mereka berdiam di rumah Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan dengan Panti Asuhan Kasih-Allah, PPA, Agape itu satu yang kau berkati. Semua anak-anak PPA, orang tua PPA, anak-anak panti, pengurus PPA, Tuhan berkati mereka. Seluruh jemaat Tuhan GKN Agape dan majelis jemaat Tuhan yang ada hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Kita menyerahkan akan Sinode GKN, Misi Omes, Misi KS Korea, SAN STTN, Yayasan Binta, Yayasan Karis, dan seluruh kegiatan yang ada dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati. Berkat juga Bapak akan Panti Asuhan Kasih dan kegiatannya, BP dan kegiatannya yang banyak berdiam diri, Tuhan memberkati. Berkati Compassion, berkati juga Bapak akan yayasan-yayasan yang terlibat langsung dalam pelayanan sosial bagi gereja Tuhan, bahkan bagi anak Tuhan, bagi bangsa ini. Dan pakai gereja Tuhan, yayasan sosial, bahkan pakai anak Tuhan orang percaya untuk menjadi berkat bagi bangsa ini dalam situasi seperti ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami minta menyerahkan pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden ada, Bapak Maruf Amin, kabinetnya, menteri-menterinya, seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa RTW sampai ke pemerintahan, abdi Tuhan, dari kepala kepolisian, dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, seluruh kepala staf yang ada, Tuhan berkati mereka. Dengan nikmat Allah, kau beri bagi Bapak Jokowi untuk memimpin negara ini, untuk bebas keluar daripada corona dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika hari ada pembatasan tempat, waktu dan yang kita alami di bangsa ini, Tuhan izinkan supaya kami bisa mendisiplin diri. Takut kepada Allah, takut kepada pemerintah, itu yang Tuhan perintahkan. Terjadi di bangsa ini Tuhan. Dan selamatkan bangsa ini, pulihkan bangsa dengan caramu Tuhan. Kota Tulungagung Unut Tuhan selamatkan curang pertobatan. Bapak Bupati, Kapolres sampai kepala Pengadilan Kejaksaan Tinggi sampai kepada Muspikam, Muspida dan Muspika, Tuhan berkati. Pemerintah Ngunut Tuhan berkati Muspika. Sampai kepada kepala-kepala desa Tuhan berkati. Kami serahkan Bapak pemerintah ini untuk berkati. Selamatkan Kota Tulungagung dan Kota Ngunut. Berkati Bamak, BKS, garis depan, dan berkati seluruh gereja Tuhan di kota ini. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembahyang kami. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Sidang jemaat yang kasih arahkan hati menerima berkat Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang-orang percaya. Diberkati sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang tua, suami istri dan anak-anak. Diberkati engkau sebagai orang percaya. Diberkati engkau berkat Abraham, Ishak dan Israel. Diberkati pekerjaanmu dan usahamu dan bisnismu. Diberkati keluar masuk selama-lamanya. Diberkati studi masa depanmu. Diberkati bawa kandungan, diberkati sekolah ladangmu. Diberkati kehidupan dengan berkat Abraham, Ishak, Israel. Diberkati juga bangsa Israel. Dan seluruh bangsa-bangsa muka bumi Tuhan selamatkan. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian. Dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Allah Roh Kudus. Memberkati, menyertai, menghibur saudara sekalian dari sampai Maranatha. Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam saudara sekalian di rumah, di mana saudara berada. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.